Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan yang cukup indah ini kita jumpa lagi dengan channelnya LTM NU Kecamatan Burneh. Nah, kali ini saya berada di pelataran Masjid Ainul Yakin, Kampung Tukur, Desa Lengkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Madura. Nah, posisinya kalau di sini ada di sebelah selatan dari Pasar Baru Burneh, Bangkalan. Nah, untuk ini kita untuk mengetahui lebih jauh dari perjalanan Masjid Ainul Yakin serta kegiatan-kegiatan apa yang ada di masjid ini, kita temui saja dari pengurus Masjid Ainul Yakin. Oke, kita lanjut untuk lebih jelasnya. Alhamdulillah, kali ini saya sudah berada bersama pengurus-pengurus Masjid Ainul Yakin dan siap memberikan keterangan penjelasan tentang perjalanan atau kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Ainul Yakin. Kita temui. Assalamualaikum Kiai Husin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz Nur Husin. Ini beliau adalah ketua yayasan juga pembina Masjid Ainul Yakin ya Kiai. Untuk ini yang satu ini yang terhormat Ustadz Nur Husin. Beliau adalah Ketua Takmir Masjid Ainul Yakin. Jadi kita berada di sini ngobrol bareng, dan memang di sini basisnya Nahdlatul Ulama Kecamatan Burneh, khususnya di Desa Lengkap, Ranting. Kita ikuti bagaimana penjelasan beliau dari Kiai Husin sebagai pembina masjid dan juga ketua yayasan. Nah, Yai, saya mau tanya-tanya banyak karena saya dari Lembaga Takmir Masjid Kecamatan Burneh yang ingin mengetahui perjalanan dan kegiatan-kegiatan masjid yang ada di Ainul Yakin ini yang Yai pimpin ini. Bagaimana awal-awal dari berdirinya Masjid Ainul Yakin? Kira-kira tahun berapa Yai, mungkin bisa dijelaskan Yai? Oke, terima kasih. Ya. Sebelumnya kami atas nama mewakili segenap pengurus takmir Masjid Ainul Yakin mengucapkan banyak terima kasih Ya, sama-sama kepada pengurus LTM, Ketua LTM NU Kecamatan Burneh, Ustadz Soiham, ya. atas waktunya Ya, siap. bersama rekan-rekan yang hadir mengunjungi, meluangkan waktunya mengunjungi ke masjid kami. Semoga ini akan dicatat sebagai amal ibadah, sebagai pengabdian kepada Nahdlatul Ulama. Amin. Dan sangat saya mengapresiasi dengan kegiatan ini. Semoga bisa berlanjut ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dari masjid Ustaz, ke masjid. Jadi perjalanan saya itu dari masjid alhamdulillah, ke masjid. alhamdulillah. Safari istilahnya ya. Alhamdulillah, syukur. Biar masyarakat tahu, karena memang sekarang era digital ya. Iya, betul. Dan biar masjid-masjid yang ada khususnya di Kecamatan Burneh itu memang betul-betul banyak kegiatan yang belum diekspos, dan saat ini diberikan peluang bagi LTM NU Burneh untuk mengetahui lebih jauh dari kondisi bangunan dan juga kegiatan yang ada. Silakan Yai, mungkin dari tahun berapa awal-awal berdirinya Masjid Ainul Yakin? Ini awalnya di sini bukan dibentuk masjid pertamanya dulu. Awalnya ini madrasah, sekolah. Cuman lembaga madrasah. Lembaga madrasah aja. Singkat cerita, tahun 70-an saya belum lahir. Saya belum lahir itu karena banyaknya persaingan sudah dengan kemajuan zaman, akhirnya muncullah sekolah Impres, bahasa dulunya Impres. Kalau sekarang SD. Nah, di situ madrasah wajib belajar punyanya ayah saya ini makin surut, makin berkurang muridnya, banyak yang pindah ke SD, dan lain juga dibentur pada waktu itu fanatisme partai. Nah, singkat cerita, akhirnya habislah ludes santri di sini. Terus lembaga ini vakum sekian tahun. Satu saat almarhumlah, Allahumma gfir lahu,
Hadratul Mukarram Kiai Haji Amin Imron berkunjung ke ayah saya, ke abah saya, melihat situasi kondisi madrasah vakum seperti itu. Akhirnya beliau merekomendasi untuk dibuat masjid sekitar tahun 80-an kalau tidak salah. Saya masih kecil itu. Ya, masih kecil. Nah, singkat cerita, singkat aja, bukan secara detail Ustadz. Iya, siap. Atas rekomendasi beliau, akhirnya sekitar tahun 85 tahun berapa gitu dibangunlah masjid ini, dan belum ditempati sholat Jumat. Di sholat Jumatnya itu sekitar tahun 90-an. Saya sudah agak besar gitu. Nah, itu awal mula dari pertama berdirinya Ainul Yakin ini atas restu dari Al-Maghfurlah. Tapi untuk nama ya memang dari situ nama Ainul Yakin sudah memang itu, apa ada perubahan? Oh tidak, nama Ainul Yakin itu memang dari ayah saya. Oh, memang dari awal sudah namai pakai itu. Pertama berdirinya Masjid Ainul Yakin karena nisbatnya kepada Raden Ainul Yakin, Sunan Giri. Iya. Karena mungkin ada sanad, Allahu a'lam, saya kurang paham juga. Soalnya ada kadang ada perubahan nama setelah direnovasi, itu ada perubahan, ada tetap itu. Ya, alhamdulillah itu memang dari dulu, memang dari awal. Terus setelah begitu tahun 70-90-an ditempati masjid sudah jadi selesai sampai berjalan agak lama. Di situ ada direnovasi karena membeludaknya jemaah di tahun 2008 Ustadz. 2008 ya direnovasi atas rekomendasi Al-Maghfurlah Kiai Haji Nuruddin, Kiai Haji Abdul Hanan Suris. Sekarang beliau sudah insya Allah menghadap surga. Iya. Ayo amin. Amin. Kiai Haji Soleh terakhir. Abanisen ya, yang tahunya saya kan Abanisen ya, alhamdulillah. Kiai Haji Abdul Karim dan semua ulama-ulama yang ada di warga lengkap setempat pada khususnya. Untuk kegiatan saat ini kegiatan yang saat ini untuk Masjid Ainul Yakin apa saja mungkin bisa dijelaskan ya? Untuk kegiatan mingguan ya ada pengajian umum itu apa khusus? Pengajian umum kalau pengajian khusus dari kalangan santri setiap hari. Setiap hari. Untuk umum diadakan setiap Jumat pagi. Seminggu sekali berarti. Satu minggu sekali untuk kegiatan mingguan. Dan pun untuk kegiatan tahunan ya lumayan banyak Ustadz. Ya, kalau bulanan kegiatan yang lain. Tahtimul Quran setiap Jumat Legi. Itu diadakan alhamdulillah sudah berjalan 15 tahun. Kurang lebih 15 tahun untuk tahtimul Qurannya. Untuk santri ngaji biasa yang ngaji Quran apa memang ada di sini atau? Ya, ngaji anak-anak kampung ngaji Quran itu mulai dari sepulangnya madrasah. Balik lagi untuk balik lagi untuk ngaji Al-Quran malamnya. Alhamdulillah. Untuk lembaga mungkin dari lembaga ini yang ada di Ainul Yakin apa saja ya lembaga? Alhamdulillah sementara ini kami masih mempunyai 2 unit lembaga, yaitu dari Taman Kanak-Kanak sama MI atau Madin, Madrasah Diniyah. Hanya itu madrasah lembaga yang kami kelola. Tapi aksesnya bagus ya, karena ini pinggir jalan dan dekat pasar ya. Alhamdulillah, minta sambung doa. Pembangunannya pun juga megah ya. Ini pembangunan masjid. Untuk dana mungkin kita tanya masalah dana atau pengelolaan manajemennya masjid bagaimana, pendanaan apa memang murni dari masyarakat atau jemaah Ainul Yakin atau mungkin ada bantuan yang lain ya? Ya, untuk awalnya kalau setelah direnovasi, kalau sebelumnya saya wallahu a'lam. Yang sekarang tidak mengikuti karena masih kecil. Yang sekarang belum lahir. Untuk perenovasian ini mulai tahun 2008 kalau tidak salah. Alhamdulillah ini bisa dikategorikan murni simpatisan dari jemaah. Terus kemudian dari simpatisan Ainul Yakin yang ada di luar Madura. Tuh.
Ya meskipun saya akui memang ada segelintir dari pemerintah. Namun itu hanya kalau tidak salah 1 kali Ustaz. Cuma itu nominalnya sangat terbatas. Terbatas kecil. Ada, mesti ada, sebagian gitu ya. dan sisanya ini memang murni hasil jerih payah pengurus swadaya masyarakat warga setempat. Ya, berarti jemaahnya bagus sekali, antusiasnya Antusiasnya, masjid sehingga berdiri megah seperti ini ya. Ini besar sekali, ini bisa menampung berapa jemaah ya untuk sholat jemaah Ini sini? awalnya kalau yang lama dulu hanya sekitar 300 begitu. Karena tidak muat sholat Jumatnya, jadi direnovasi, diperbesar. Kalau sekarang ini alhamdulillah kalau di dalam aja sampai 1000, dapat 1000 jemaah. Nah, kalau hari raya juga tidak muat Ustaz. Ya, sampai ke jalan raya. Sampai ke jalan ini. Biasa. Karena banyak orang yang mudik. Itu kalau hari raya. Tapi kalau untuk sholat Jumat, alhamdulillah masih cukup untuk menampungnya. Berkisar mungkin masyarakat ini sekitar 400 jemaah. Ya kan memang aksesnya di pinggir jalan ya, bukan di pedalaman seperti masjid-masjid yang lain ya. Ini kan aksesnya dekat Suramadu ya. Alhamdulillah. Dan memang perumahan di sekitar sudah bagus, sudah banyak, sudah padat jemaah untuk hadir ke Masjid Ainul Yakin. Terima kasih banyak Yai untuk waktu yang diberikan, dan saya diberi kesempatan hadir di sini sama tim dari LTMNU Kecamatan Boneng, mengetahui lebih banyak, dan juga masyarakat seluruh dunia khususnya Indonesia, dan mengetahui bahwa masjid-masjid Nahdlatul Ulama itu banyak di Bangkalan, dan di sini merupakan salah satu masjid yang berada di Desa Langkap, Kecamatan Boneng, Kabupaten Bangkalan, yaitu Masjid Ainul Yakin, dan perkembangannya lumayan bagus. Ada pendidikannya TK dan madrasah atau madin ya. Terima kasih Yai keterangannya, penjelasannya, semoga manfaat barokah, bisa jemaah lebih banyak lagi Yai. Amin, amin. Lebih banyak untuk hadir memakmurkan masjid, dan juga jemaah 5 waktu full Yai. Amin, amin. Mungkin dengan ini bisa mengajak saudara-saudara kita atau tetangga kita, masyarakat semuanya bisa hadir ke masjid, bahwa di masjid itu memang penting, bukan hanya ditempati untuk ibadah saja. Di kegiatan yang lain mungkin bisa ya ditempatkan begitu ya. Alhamdulillah. Kegiatan acara-acara apa yang sekiranya acara itu menjadikan manfaat bagi para jemaah. Terima kasih. Saya pamit undur diri dulu Yai, karena masih perjalanannya masih banyak masjid yang harus kita tahu, kita jadwal sebelumnya untuk tur ke masjid yang lain, dari masjid ke masjid gitu Yai. Ini saking capeknya saya karena ini dakwah ya, perjuangan tanpa pemerintah. Ya, semoga kita dari Muassis NU kita semoga jadi saya mohon pamit. Terima kasih banyak Yai. Amin, amin. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat muslim, kali ini saya sudah berbincang-bincang dengan pengurus dan pembina Masjid Ainul Yakin. Sudah banyak tahu kegiatan apa yang ada di sini. Kami yang bertugas undur diri, mohon maaf apabila ada kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama NU Masjid Berdaya Jemaah Sejahtera.